Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Segitiga ABC dipetakan ke bayangannya oleh suatu translasi yang memetakan titik A ke titik B. Koordinat titik A, B, dan C berturut-turut adalah 14, 20, minus 33. Tentukan pemetaan yang mewakili translasi itu. Tentukan koordinat-koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen yang merupakan bayangan dari A, B, dan C. Di keterangan soal diberitahukan bahwa titik A ditranslasikan menghasilkan bayangannya di titik B. Apabila kita tuliskan koordinat titik A sebagai 14, ditambahkan dengan pemetaan translasinya oleh titik AB, memberikan bayangan B yaitu 20, maka dapat kita tuliskan bahwa 1 ditambah A hasilnya sama dengan 2, maka nilai dari A adalah 2 dikurang 1, A-nya sama dengan 1. Kemudian, 4 ditambah B memberikan hasil sama dengan 0, berarti nilai B-nya adalah 0 dikurang 4, nilai B-nya sama dengan negatif 4. Maka translasi yang dimaksud adalah AB yang apabila kita tuliskan sebagai 1 negatif 4. Untuk di bagian B, kita akan tentukan koordinat bayangan dari A, B, dan C, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Sebenarnya untuk A aksennya sendiri sudah kita dapatkan bahwa bayangannya itu adalah titik B, yaitu 20. Tapi dapat kita tuliskan kembali sebagai A ditambah T. Sebagai penulisan kembali, kita tuliskan 14 ditambahkan dengan 1 negatif 4 memberikan hasil adalah 20. Kemudian untuk B aksen berarti B ditambah T. Kita tuliskan titik B-nya adalah 20. Ditambahkan dengan titik A. Dengan translasinya 1 min 4. Kita dapatkan nilainya adalah di 3 dan negatif 4. Kemudian untuk C aksen berarti C ditambah translasi. Koordinat titik C adalah minus 3 dan 3, ditambahkan dengan 1 min 4, memberikan hasil di titik 2 dan min 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan segitiga KLM yang ditranslasikan ke segitiga ABC dan segitiga PQR. Tentukan komponen translasi T1 jika segitiga KLM ditranslasikan oleh T1 menjadi segitiga ABC. Kalau kita perhatikan dari titik K ini ke segitiga ABC, perpindahannya adalah yang digariskan ini. Sehingga terjadi perpindahan secara horizontal sebanyak 3 ke kiri. Berarti kita dapat tuliskan untuk yang di bagian A, T1-nya sama dengan perpindahannya ke kiri berarti sebagai negatif 3. Kemudian untuk sumbu Y-nya mengarah 1, 2, 3 ke atas, kita tuliskan sebagai positif 3. Atau dapat kita tuliskan sebagai A dikurangkan dengan K, yaitu koordinat titik A adalah di 2,2, dikurangkan dengan koordinat titik K adalah di 5, min 1. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 5, hasilnya min 3. 2 dikurang min 1 adalah 3, jadi memberikan hasil yang sama. Kita lanjutkan ke bagian B. Tentukan komponen translasi T2 jika KLM ditranslasikan menjadi segitiga PQR. Jadi kita tarik garis yang menghubungkan titik K dan titik P, di mana terjadi translasi 2 ke kanan, berarti sebagai positif 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas, berarti translasi untuk T2-nya adalah 26. Atau kalau secara matematis kita hitung sebagai P dikurang K, koordinat dari titik P adalah di 7,5, dikurangkan koordinat titik K tadi adalah di 5, min 1. Sehingga kalau kita kurangkan 7 dikurang 5 adalah 2, 5 dikurang min 1 hasilnya adalah 6. Jadi memberikan hasil yang sama. Kemudian untuk titik C, tentukan koordinat dari A, B, C, P, Q, dan R. Kalau koordinat titik A berarti adalah di titik 2,2. Koordinat titik B adalah 4,4.
Koordinat titik C adalah 2,5. Koordinat titik P adalah di 7,5. Koordinat titik Q adalah di 9,7. Koordinat titik R di 7,8. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Tentukan bayangan titik A oleh translasi T berikut. Jadi untuk yang di bagian A, kita tuliskan A aksen sama dengan A ditambah T, berarti 31 ditambahkan dengan 76, memberikan hasil 10 dan 7. Untuk yang di bagian B, A aksen sama dengan A negatif 28, ditambahkan dengan translasinya min 1, 2, memberikan hasil minus 3 dan 10. Kemudian untuk C, A aksennya berarti A 40, ditambahkan dengan T 04, hasilnya adalah 44. Berarti kita lanjutkan ke bagian D, A aksen sama dengan 0 min 5, ditambahkan dengan T-nya 8 minus 6, maka hasil adalah 8 min 11. Kita kembalikan ke bentuk koordinat, A aksennya adalah di 10,7. Untuk yang di bagian B, A aksen adalah minus 3,10. Untuk yang bagian C adalah 4,4. Dan terakhir untuk bagian D, koordinatnya 8, minus 11. Ya baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika B aksen merupakan bayangan titik B oleh translasi T, tentukan koordinat titik B jika diketahui titik B aksen dan translasi T berikut. Jadi apabila B ditambahkan dengan matriks translasi memberikan B aksen, maka matriks B dapat kita dapatkan dengan B aksen dikurang translasi. Jadi untuk yang di bagian A, koordinat titik B sama dengan B aksen 73, kita kurangkan dengan translasinya 22, kita akan peroleh nilainya adalah di 51. Ini berarti koordinat titik B-nya adalah di 5,1. Kemudian untuk yang di bagian B, kita tuliskan B sama dengan B aksen negatif 5, 13, dikurangkan dengan matriks translasi min 31, kita peroleh minus 5 dikurang minus 3, hasilnya minus 2, 13 dikurang 1, hasilnya 12, berarti koordinat titik B-nya adalah di negatif 2,12. Kita lanjut ke bagian C, berarti koordinat B-nya sama dengan B aksen dikurang T, berarti 83 dikurangkan dengan minus 52, memberikan hasil 13 dan 1, maka koordinat titik B-nya adalah di 13,1. Kita lanjutkan ke bagian D, B sama dengan B aksen 0, min 4, dikurangkan dengan T, negatif 5, 0. Kalau kita kurangkan 0 dikurang negatif 5, hasilnya 5. Negatif 4 kurang 0 adalah negatif 4. Ini berarti koordinat titik B-nya adalah di 5, negatif 4. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kamu ikuti dan kamu pahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.